Dalam seri ke-437 ini didukung oleh para pemain Mali sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Surya Tanjung sebagai Mahesa Pawakal, Chris Urspon sebagai Rakuti, Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan prajurit Majapahit maju mendekati benteng Pajarakan. Tetapi tiba-tiba beberapa puluh prajurit berhenti, tak mau melakukan penyerangan ketika berada di depan benteng Pajarakan. Dan yang lebih aneh lagi, mereka semua mencopot pakaian prajuritnya. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak melakukan penyerangan? Rayuyu, mereka semua mencopot pakaian prajuritnya. Apa maksudnya? Kurang ajar. Rupanya mereka ingin membelot dan berpihak pada Mahesa Pawakal. Ayo kawan-kawan, copot pakaian kalian. Kita harus membela kebenaran dan berpihak pada yang benar. Keparat! Mereka benar-benar membelot. Ayo para prajurit, serang prajurit-prajurit pembelot itu. Bunuh mereka, jangan beri ampun. Serang! Ayo! Suasana menjadi kacau. Rawadeng dan Rayuyu menjadi bingung menghadapi beberapa puluh prajuritnya sendiri yang membelot dan menyerangnya. Pertempuran sengit telah terjadi di depan benteng Pajarakan. Mahesa Pawakal yang melihat hal itu, diam-diam merasa kagum dengan para prajurit Majapahit yang berpihak padanya. Syukurlah kalau mereka bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar. Aku tidak akan membiarkan prajurit-prajurit Majapahit yang berada di pihakku kewalahan menghadapi prajurit-prajurit Rawadeng. Para prajurit, pertahankan benteng kita. Sebagian turun membela prajurit Majapahit yang berpihak pada kita. Antap mereka. Jangan biarkan prajurit-prajurit busuk itu menggempur benteng ini. Ayo maju! Pertempuran jadi semakin sengit ketika prajurit Ramajang mulai turun. Beberapa orang prajurit Majapahit berusaha menerobos, tetapi mereka gagal karena dihadang prajurit Lamajang. Korban mulai berjatuhan, baik dari pihak Majapahit ataupun dari pihak Lamajang. Melihat banyak prajurit yang membelot pada pihak Mahesa Pawakal, sang Ramapati sangat geram sekali. Kurang ajar. Rupanya banyak sekali para prajurit tolol yang menyelinap di antara prajurit kita. Ini tidak bisa didiamkan. Rakuti. Iya, Gusti Ramapati. Bantu Rawadeng menghajar prajurit-prajurit Lamajang. Bunuh saja prajurit-prajurit kita yang membelot pada musuh. Baik, Gusti. Bawa 1.000 orang prajurit lagi. Iya, Gusti. Rakuti kemudian serentak membawa 1.000 orang prajurit untuk membantu Rawadeng. Teriakan dan pekikan terdengar tak henti-hentinya. Suasana di benteng Pajarakan benar-benar jadi mencekam. Maju! Ayo maju! Kurang ajar. Rupanya mereka mengirim 1.000 orang prajurit lagi. Prajurit mulai banyak yang gugur. Aku harus lebih tegar lagi menguruskan pedangku. Bagaimana menurut Eyang Pati? Apakah pasukan Mahesa Pawakal masih dapat bertahan setelah 1.000 orang prajurit dikirim lagi? Kelihatannya mereka sudah mulai kewalahan, Gusti Prabu. Lihat saja, satu persatu kekuatan mereka mulai runtuh. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk menggempur benteng itu, Eyang Pati. Sabarlah dulu, Gusti Prabu. Kita harus mencari saat yang tepat untuk menerobos ke sana. Terlalu membuang-buang waktu, Eyang Pati. Sebaiknya dibobol saja benteng itu. Dengan begitu kita akan mudah untuk menghancurkan mereka. Baik, Gusti Prabu. Para prajurit, siapkan peralatan untuk membobol benteng itu. Ayo, maju!
Serentak para prajurit yang diperintahkan untuk membobol benteng itu maju. Mereka menggunakan sebatang pohon besar. Sementara di dalam benteng, banyak prajurit Majapahit yang mati akibat mencoba menerobos masuk. Keparat! Kenapa Raja Busuk itu belum juga turun tangan? Maka dia akan turun tangan ke medan perang ini setelah pasukanku tinggal sedikit. Manusia pengecut! Beberapa prajurit Majapahit membentang batang pohon besar untuk menjebol dinding benteng. Bagus. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah untuk masuk ke dalamnya. Pasukan Majapahit yang diperintahkan untuk menjebol dinding benteng sudah berada di dinding benteng itu. Mereka semua mengacungkan batang pohon besar itu dengan teriakan bersama-sama. Pasukan penjebol benteng terus mengayunkan batang pohon besar itu ke dinding benteng. Suara gemuruh terdengar. Melihat hal itu, Mahisa Pawagal jadi semakin gerak. Bangsat! Benar-benar licik mereka. Tidak bisa menggempur dengan prajuritnya. Sekarang mereka menggempur dinding benteng ini dengan batang pohon besar. Para prajurit, hantar dengan panah! Orang-orang yang mencoba menjebol dinding benteng itu, ayo hantar! Mana serangan panah itu? Yang lain bantu menjebol dinding benteng ini. Ayo! Sekuat-kuatnya benteng Pajarakan. Akhirnya benteng itu pun berhasil dijebol para prajurit Majapahit. Dan seketika itu juga, prajurit Majapahit pun berhamburan masuk ke dalam benteng. Ampun Gusti, para prajurit Majapahit berhasil menjebol benteng itu. Kalau begitu, inilah saat yang tepat untuk maju, Eyang Patih. Iya Gusti Prabu. Perintahkan para prajurit kita semua untuk menghancur lumatkan prajurit Lamajang yang berada di benteng Pajarakan itu. Baik Gusti Prabu. Para prajurit, maju semua. Habisi benteng Pajarakan. Untuk yang ketiga kalinya, pasukan Majapahit kembali menambah bala tentaranya untuk menghancurkan benteng Pajarakan. Dan kali ini, Prabu Jayanegara ikut menggempur benteng itu. Bagus. Seharusnya kau memang pantas berhadapan dengan Kurawedang. Ayo, keluarkan seluruh kemampuanmu. Nanti kau akan merasakan betapa tajamnya pedang. Jangan banyak mulus kau Mahisa Pawagal. Keadaanmu sekarang telah terjepit. Apakah kau tidak melihat banyak prajuritmu yang gugur? Ayo, menyerahlah sebelum kau pun menyusul prajurit-prajuritmu. Jangan mengubah kata-kata menyerah di depan Kurawedang. Sekalipun aku harus mati dalam peperangan ini, aku tidak menyesal. Karena aku mati sebagai seorang kesatria. Rasakanlah ini. Mahisa Pawagal menyerang Rawadeng bagaikan banteng liar. Pedangnya yang besar berkelemat ke sana kemari mencari sasaran. Rawadeng benar-benar kewalahan. Sampai akhirnya ia pun terjatuh. Inilah hari naasmu. Mahisa Pawagal terhuyung beberapa tindak ke belakang. Rupanya ketika ia akan menepaskan pedangnya ke arah Rawadeng, Rakuti muncul secara tiba-tiba menolong Rawadeng. Rawadeng kemudian segera bangkit sambil meraih kembali pedangnya. Oh, kau rupanya begundal tengik. Hah? Bagus. Sekarang kita sudah berhadapan. Hebat juga hantaman tongkat pendekmu itu. Jangan banyak mulut. Ayo kita bertarung dengan segenap kekuatan kita. Kau akan segera dikirim ke neraka.
untuk menyusul para prajuritmu yang tinggal sedikit itu. Buktikan kalau kau memang bisa membunuhku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan begundal-begundalnya Ramapati. Baik, rasakanlah ini. Saat Tugu menyerang Mahesa Pawagal dengan garangnya, dia seolah-olah tidak memberi kesempatan pada Mahesa Pawagal untuk membalas serangannya. Sementara itu, pasukan ketiga yang dikiring Ramapati sudah memasuki benteng Pajarakan. Prabu Jayanegara ikut menerobos bersama gajah yang ditungganginya. Akhirnya prajurit-prajurit Lamajang mampus tidak berdaya. Bukankah itu Mahesa Pawagal? Kurang ajar. Dia masih saja bertahan. Mahesa Pawagal, baiknya kau menyerah saja daripada harus membuang-buang nyawa dengan percuma. Kau lihat, para prajuritmu tinggal sedikit sekali. Hampir semua para prajuritku tewas. Aku tidak ingin mati sebelum berhasil membunuh Jayanegara busuk itu. Oh, bukankah yang menunggang gajah itu adalah Jayanegara? Bangsat! Inilah kesempatanku untuk membalas dendam. Tahan Mahesa Pawagal. Dia ingin menerobos kemari. Para prajurit, tahan! Putih sempat kaget melihat musuhnya menyerang ke arah lain. Mahesa Pawagal yang geram melihat Prabu Jayanegara sudah berada di situ. Kemudian ia mengamuk sambil membabatkan pedang besarnya ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang mencoba menghalanginya. Berhati-hatilah. Kelihatannya Mahesa Pawagal mencari kesempatan untuk mendekati Gusti Prabu. Aku sudah waspada sejak dari tadi. Sepertinya Mahesa Pawagal memang masih dendam padaku. Suruh gempur terus para prajurit Lamajang. Mereka sekarang tinggal sedikit. Para prajurit, habisi prajurit-prajurit Lamajang yang tinggal sedikit itu. Maju, perang habisi mereka. Mereka benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan. Semua prajurit-prajuritku dibantainya habis. Akan kubunuh kau Jayanegara. Oh, aku benar-benar kesulitan untuk menembus para prajurit yang mengepungku ini. Apa akalku untuk membunuh sekeparat Jayanegara itu? Mahesa Pawagal benar-benar tidak bisa mendekati Prabu Jayanegara. Beberapa prajurit terus mengepungnya. Mereka seperti tidak ada habis-habisnya. Tapi satu muncul yang lain. Begitulah setiap kali Mahesa Pawagal berhasil membunuhnya. Bagaimana cara membunuh Jayanegara dalam cara yang seperti ini? Hei, bukankah para prajurit yang menghadangku ini sebagian menggunakan tombak? Ya, aku rasa dengan tombak itulah cara yang tepat untuk membunuh Raja Busuk itu. Sambil menerjang para prajurit Majapahit yang menghadangnya, tiba-tiba saja Mahesa Pawagal meraih tombak salah seorang prajurit Majapahit. Hei, Jayanegara, Raja Busuk, rasakanlah tombak ini. Mahesa Pawagal menerjang bagaikan banteng liar. Semua prajurit Majapahit yang menghadang ditebasnya tanpa ampun. Suatu ketika, tiba-tiba saja ia meraih tombak dari salah seorang prajurit Majapahit. Hei, Jayanegara Raja Busuk, sekarang tamatlah riwayatmu. Rasakanlah tombak ini.
Prabu Jayanegara tersentak kaget ketika melihat sebuah tombak melesat cepat ke arah dadanya. Ia tak sempat berbuat apa-apa, dan seketika itu juga tombak menghantam dadanya. Gusti Prabu! Hup, hup. Tubuh Prabu Jayanegara terlempar dari punggung gajah akibat hantaman tombak itu. Untunglah saat itu Rasmi melihatnya. Secepat kilat ia pun segera menyambar tubuh Prabu. Terima kasih. Memang benar, tubuh Prabu Jayanegara tidak terluka sedikit pun oleh hantaman tombak itu. Baju zirah atau baju kebal yang dipakainya telah melindungi tubuhnya dari hantaman tombak. Kembali Prabu Jayanegara bangkit berdiri sambil berteriak lantang. Cepat, bunuh manusia keparat itu! Segera memberitahukan Rakuti untuk segera membunuh Mahisa Pawagal. Ayo, maju semua kalian prajurit-prajurit bodoh! Apakah kalian tidak tahu bahwa raja kalian telah bangkrut di tanganku? Mahisa Pawagal terus menerjang para prajurit Majapahit, sekalipun tenaganya mulai terkuras. Sementara itu, Rasmi yang berusaha untuk menemui Rakuti menyelinap di antara para prajurit Majapahit yang sedang bertempur. Aku harus mendekati dia untuk segera menyuruhnya membunuh Mahisa Pawagal. Rakuti, Ada apa, Rasmi? sebaiknya jangan kau lawan prajurit-prajurit bodoh itu. Lebih baik kau bunuh Mahisa Pawagal saja. Tadi Gusti Prabu jatuh dari punggung gajah akibat lemparan tombak Mahisa Pawagal. Beliau sangat marah sekali. Ini kesempatanmu untuk berbuat jasa, Rakuti. Apakah Gusti Prabu tidak apa-apa? Beliau tidak terluka sedikit pun. Tubuhnya tidak mempan senjata karena dia menggunakan baju kebal. Sudah, kau tinggalkan mereka. Cepat cari Mahisa Pawagal, kemudian langsung bunuh dia. Iya. Rakuti kemudian segera meninggalkan prajurit Lamajang yang sedang dilawannya. Dia melesat mencari Mahisa Pawagal. Sementara itu, Prabu Jayanegara masih berada di tempatnya, dikelilingi beberapa prajurit pengawal pribadi. Ia kelihatan masih geram dengan perbuatan Mahisa Pawagal tadi. Dari mana saja tadi kau, Yang Patih? Ampun Gusti Prabu, hamba baru saja memerintahkan para prajurit yang lain untuk melumpuhkan musuh di bagian barat benteng ini, Gusti Prabu. Aku baru saja terlempar dari atas punggung gajah, Yang Patih. Mahisa Pawagal melemparku dengan sebuah tombak. Maafkan hamba, Gusti. Hamba tidak sempat berada di samping Gusti Prabu, sehingga hamba tidak bisa melindungi Gusti Prabu dari bahaya. Tapi Gusti Prabu tidak apa-apa. Iya, aku memang tidak apa-apa, karena aku memakai baju kebal. Sudahlah, Yang Patih. Sekarang yang jelas, aku tidak mau melihat Mahisa Pawagal hidup. Dia harus dibunuh. Baik, Gusti. Hamba akan memerintahkan para prajurit untuk segera membunuh Mahisa Pawagal. Cepat, Yang Patih. Aku sudah muak melihat pertempuran ini. Benteng Pajarakan harus segera dikuasai. Ya, Gusti Prabu. Para prajurit, dapat selesaikan tugas kalian. Habisi semua para prajurit Lamajang. Kita jangan membuang-buang waktu. Bunuh ketuanya. Bunuh Mahisa Pawagal. Mana Rakuti dan Rasmi? Goblok sekali anak-anak. Kenapa Mahisa Pawagal tidak segera dihabisi? Itu dia Rasmi. Ampun Gusti Ramapati. Hamba meninggalkan Gusti Prabu sebentar. Bodoh sekali kau Rasmi. Kenapa kau sampai lengah? Sehingga Gusti Prabu mendapat bahaya. Ampun Gusti. Hamba memang salah. Tapi hamba juga sempat menolong Gusti Prabu dari atas punggung gajah itu ketika Gusti Prabu akan jatuh. Sudah. Jangan coba-coba membela diri. Bagaimana dengan Rakuti? Dia sekarang sedang memburu Mahisa Pawagal, Gusti. Gusti tidak perlu khawatir. Mahisa Pawagal pasti dapat dibunuh oleh Rakuti. Para prajurit Lamajang yang berada di benteng ini sekarang tinggal sedikit. Iya, aku tahu.
Sekarang sudah, kau tidak perlu kemana-mana. Melindungi Gusti Prabu. Bunuh saja jika ada musuh yang akan mendekati Gusti Prabu. Ya, Gusti. Sementara pertarungan masih berlangsung di benteng Pajarakan, di Istana Lamajang, suasana kelihatan mulai tegang. Patih Nambi dan Samara berada di puri atas, melihat suasana di luar benteng istana. Kakang Nambi, apakah penyerangan para prajurit Majapahit dimulai dari benteng Pajarakan? Iya, kelihatannya begitu. Karena mengalirnya pasukan untuk menuju kemari, yang terdekat melalui desa Hamba, yang dekat dengan benteng Pajarakan. Ya, mudah-mudahan saja di Maisa Pawaga bisa menghalau musuh yang menggempur bentengnya. Hatiku mulai tidak enak, Kakang Nambi. Mungkin penyerangan itu sudah dimulai. Kita lihat saja di Samara. Kalau memang benar penyerangan sudah dimulai, salah seorang prajurit kita pasti ada yang datang memberitahukan. Iya, Kakang. Ya, sungguh sebuah peristiwa yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata mimpiku ini akhirnya menjadi kenyataan. Iya, memang sudah kuduga sebelumnya, Kakang. Kakang Ramapati pasti tak akan pernah tinggal diam untuk menyingkirkan Kakang. Dia memang hebat dalam hal kelicikan. Berbagai cara ia lakukan untuk menyingkirkan Kakang. Akhirnya, ya rupanya cara inilah yang kelihatannya berhasil. Iya, tapi walaupun begitu, aku tidak menyesali kebodohanku. Mungkin ini sudah takdir Dewata Agung. Riwayat Nambi harus berakhir dengan cara seperti ini. Tapi terus terang, aku rela. Dan aku bangga walaupun akhirnya kita kalah. Karena yang sedang kita perjuangkan ini adalah kebenaran. Kita berhak membela diri. Karena mempertahankan diri dari kesewenang-wenangan. Iya, Kakang. Begitu juga dengan aku, Kang. Aku rela mati di belakang Kakang Nambi demi membela kebenaran. Ya, seharusnya aku tidak melibatkan kalian dalam masalah ini. Kakang Nambi jangan bicara begitu. Aku rela berjuang demi Kakang. Begitu juga dengan teman-teman kita yang lain. Sudahlah, Kakang. Kakang tidak perlu memikirkan yang tidak-tidak. Sebaiknya kita berdoa saja. Semoga Dewata Agung memberikan kekuatan pada perjuangan kita. Terima kasih, Adi Samara. Kau memang kawanku yang baik. Ya, tanpa kalian, mungkin aku pun tidak mempunyai kekuatan yang berarti. Maju kalian semua! Para prajurit, minggir semua. Biar yang ada teori. Rupanya kau masih penasaran pada Kerah Putih. Majulah. Nanti kau pun akan segera kukirim ke neraka menyusul raja busuk itu. Kasihan sekali. Rupanya kau tidak tahu. Kalau Gusti Prabu belum mati. Kau lihat. Di punggung gajah itu. Mampus. Bagaimana, Mahesa Pawaga? Rupanya rajamu masih mempunyai nasib yang baik. Kalau begitu, sebagai penggantinya adalah kau. Kali ini kau tak akan kulepaskan begitu saja, Mahesa Pawaga. Kau akan segera mati di tanganku. Kembali keduanya bertarung dengan sengit. Rakuti menerjang Mahesa Pawagal dengan kencang. Ombak Fatmayuninya berkelebat dengan cepat, menepis pedang besar Mahesa Pawagal.
Sementara itu, para prajurit Lamajang yang coba bertahan dari serangan bala tentara Majapahit yang ribuan jumlahnya, semakin lama semakin susut. Korban semakin banyak jatuh dengan mengenaskan. Mana dia melawan Mahisa Pawaga, ha? Dia bertarung di sebelah selatan tembok ini, Gusti. Kau yakin Rakoti mampu membunuh Mahisa Pawaga? Gusti tidak perlu khawatir, percayalah. Kita harus segera menguasai benteng ini. Dengan begitu, pekerjaan kita akan semakin mudah. Dan selanjutnya, kita sudah bisa membagi-bagi tugas. Iya, Gusti. Tapi kelihatannya kita sebentar lagi juga akan menguasai benteng ini. Para prajurit Lamajang sudah semakin sedikit. Rasakan ini. Sebaiknya selesaikan saja secepatnya. Hei, kenapa berhenti? Apa kau takut untuk melanjutkan perkelahian ini? Tak ada sejarahnya Rakuti harus takut pada musuh yang sedang dihadapinya. Apalagi terhadapmu, Mahisa Pawagal. Boleh juga kesombonganmu. Lebih baik kita lanjutkan saja ke Parat. Rakuti sekarang benar-benar tak memberi kesempatan Mahisa Pawagal untuk membalas. Ombak pendeknya terus berkelebat dengan cepat. Perkelahian berlangsung beberapa saat lamanya. Sampai akhirnya, Rakuti berhasil membabatkan tombaknya ke dada Mahisa Pawagal. Itulah buktinya bahwa aku mampu menjatuhkanmu. Sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Aku harus bisa bertahan untuk melawannya. Iya. Bagus. Kalau kau masih mampu untuk melawanku, aku tak akan ragu-ragu untuk membunuhmu. Jangan banyak bicara, kau kunyuk. Sekalipun bagian dadanya terluka cukup parah, namun Mahisa Pawagal masih terus mencoba melawan Rakuti. Tetapi serangan yang dilakukannya tak lagi punya banyak arti bagi Rakuti. Sampai akhirnya, Terimalah kematianmu, Mahisa Pawagal. kembali Mahisa Pawagal terluka. Dan kali ini lukanya cukup parah. Bagian perutnya berhasil dirobek oleh Rakuti. Mahisa Pawagal sempat terhuyung sebentar, tetapi akhirnya tubuhnya limbung dan jatuh ke tanah. Akhirnya, aku tak dapat membela benteng ini. Dewata Agung, lindungilah teman-temanku yang lain. Semoga mereka dapat bertahan dan mengusir para perusuh ini. Ajalmu sudah semakin dekat, Mahisa Pawagal. Nah, bersiaplah untuk kukirim ke neraka. Rakuti mengangkat tinggi-tinggi tongkat pendeknya. Sementara Mahisa Pawagal yang sudah terluka parah hanya bisa menatap apa yang dilakukan musuhnya dengan tatapan mata yang tajam. Setelah beberapa saat, Rakuti mengangkat senjatanya. Sebentar kemudian, ia menghunjamkan tombak itu ke tubuh Mahisa Pawagal. Bakat Mayoni Rakuti membenam di dada Mahisa Pawagal.
Tubuh Mahesa Pawagal sempat menggeliat sebentar sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan setelah itu, Rakuti segera mencabut kembali tombak itu. Sungguh mengenaskan sekali Tuan Mahesa Pawagal. Tapi itulah risikonya. Kalau ingin mempertahankan kemenangan, Sebaiknya sekarang aku menemui Gusti Ramapati. Setelah berhasil membunuh Mahesa Pawagal, Rakuti segera meninggalkan tempat itu. Sementara para prajurit Lamajang masih terus bertempur melawan para prajurit Majapahit. Ditatapnya sebentar tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Dan setelah itu, ia segera melompat meninggalkan tempat itu. Sementara itu, para prajurit Lamajang, walaupun tinggal sedikit, mereka masih terus bertempur untuk mempertahankan diri. Ayo kawan-kawan, maju terus! Jangan biarkan mereka menginjak-injak. Hamba telah berhasil membunuh Mahesa Pawagal. Bagus, Rakuti. Rasmi, suruh prajurit-prajurit bodoh itu menyerah. Katakan pada mereka bahwa pimpinan mereka telah terbunuh. Kalau mereka tidak mau menyerah, perintahkan prajurit-prajurit kita untuk menghabisi mereka. Baik, Gusti. Rasmi segera bergegas pergi setelah mendapat perintah dari Sang Ramapati. Kemudian Sang Ramapati sendiri segera melangkah mendekati Prabu Jayanegara. Ampun, Gusti Prabu. Mahesa Pawagal telah berhasil dibunuh. Bagus, Eyang Pati. Bagus. Kalau begitu segera kuasai benteng ini. Habisi saja sisa-sisa prajurit Lamajang yang mencoba melawan. Hamba sudah memerintahkan Rasmi untuk menyuruh sisa-sisa prajurit Lamajang menyerah. Dan kelihatannya benteng Pajaragan ini akan segera kita kuasai, Gusti. Bagus, Eyang Pati. Kalau begitu kita langsung menerobos ke dalam saja. Aku mau tahu, tinggal berapa banyak lagi kekuatan para prajurit benteng Lamajang ini. Silahkan, Gusti Prabu. Prabu Jayanegara segera menepuk punggung gajah, memberi isyarat agar gajah itu segera melangkah. Dengan diiringi kurang lebih 30.000 prajurit Majapahit, rombongan Prabu Jayanegara menerobos ke dalam benteng. Hei, para prajurit, hentikan! Para prajurit Lamajang, hentikan perlawanan kalian! Apakah kalian tidak tahu bahwa pimpinan kalian telah mati? Apakah benar Gusti Mahesa Pawagal telah mati? Aku dan kawan-kawan tidak akan tinggal diam untuk melawan prajurit-prajurit ini. Aku harus menggempur mereka. Bagaimana prajurit Lamajang? Sebaiknya segera menyerah. Benteng ini akan segera kami kuasai. Tidak, kami tidak akan menyerah sekalipun pimpinan kami telah tewas. Kami akan terus berjuang sampai dengan titik darah yang penghabisan. Apakah kalian tidak akan menyesal? Tidak akan menyesal akan akibat semua ini. Sebaiknya kalian menyerah saja. Dengan begitu, kesalahan kalian akan diampuni Gusti Prabu. Cukup. Kau tak perlu mengumbar mulut prajurit Majapahit. Kalau aku katakan tidak mau menyerah, maka aku tidak akan mau menyerah. Baik kalau kalian tetap bersikeras. Tapi ingat, jangan menyesal apa akibatnya nanti. Kami tidak akan menyesal dengan apa yang kami lakukan. Sebab kami berada di pihak yang benar. Kebenaran macam apa prajurit-prajurit tolol? Para prajurit, habisi manusia-manusia bodoh ini. Bunuh mereka. Jangan dibiarkan ada seorang di antara mereka yang hidup. Maju! Sekalipun prajurit-prajurit Lamajang tinggal sedikit, namun rupanya mereka masih memberikan perlawanan yang sengit. Mereka semua menerjang tanpa kenal takut. Sementara Rasmi yang melihat perlawanan prajurit-prajurit Lamajang ini hanya bisa mendesak saja. Benar-benar prajurit yang hebat. Mereka
mereka rela mati demi membela apa yang diyakini. Tapi mereka tidak lebih hanya prajurit-prajurit bodoh. Setelah pertempuran berlangsung beberapa saat lamanya, akhirnya prajurit-prajurit Lamajang pun gugur semua. Dan Rasmi pun menarik nafas panjang. Mayat-mayat para prajurit, baik prajurit Lamajang atau prajurit Majapahit, bergelimpangan di mana-mana. Semua itu nampak dalam suasana yang mengerikan. Prabu Jayanegara segera turun dari atas punggung gajah. Apakah benar-benar tidak ada yang tersisa dari para prajurit Lamajang ini, Eyang Patih? Ampun Gusti, mereka semua telah tewas. Kalau begitu, perintahkan prajurit-prajurit kita untuk mengangkat mayat-mayat ini. Dan setelah itu aturlah oleh Eyang Patih tindakan apa selanjutnya. Baik Gusti Prabu. Benteng Pajarakan sekarang dikuasai para tentara Majapahit. Keadaan benteng itu pun kembali menyedihkan seperti ketika belum dipugar Maisa Pawagal. Setelah beberapa saat, para prajurit Majapahit menyingkirkan mayat-mayat. Kemudian Sang Ramapati pun segera memanggil anak-anak asuhnya. Rawadeng, Rabanyak, Rakuti, dan kau Rasmi, juga Rayuyu, dan kau Rapangsa. Aku rasa sekarang sudah saatnya kita membagi tugas. Dan aku harapkan tugas-tugas yang kalian lakukan ini dapat kalian laksanakan dengan baik. Sebelum aku membagi-bagikan tugas, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Tidak, Gusti. Tidak ada, Gusti. Hamba ada, Gusti. Ya. Tetapi pertanyaan hamba ini hanya menyangkut masalah penyerangan, Gusti. Kapan Gusti akan memerintahkan penyerangan? Apakah pada siang hari atau malam hari, Gusti? Terserah kalian, siang atau malam. Yang jelas, setelah aku membagikan tugas, kalian sudah harus meninggalkan benteng ini bersama para prajurit yang kuperintahkan. Baik, Gusti. Rabareng, kau dan teman-temanmu kutugaskan untuk membersihkan prajurit Lamajang yang berada di desa Kancipuri. Baik, Gusti. Rakuti dan Rasmi kutugaskan merampungkan prajurit Lamajang yang ada di desa Ganding. Dan untuk menerobos ke istana Lamajang, aku bersama Gusti Prabu. Apakah kalian sudah paham? Paham, Gusti. Bagus, kalau begitu sekarang juga kalian boleh berangkat bersama-sama prajurit yang sudah kuperintahkan. Baik, Gusti. Setelah pembagian tugas itu, Rawadeng, Rakuti, dan Rasmi segera berangkat meninggalkan benteng Pajarakan dengan masing-masing ditemani oleh 10.000 prajurit. Menjelang siang, kelompok Rawadeng bersama 10.000 prajurit mulai mendekati desa Kancipuri. Jarak mereka dengan desa itu sekarang tinggal kira-kira 6 pal jauh. Rabanyak, sebaiknya kita tinggalkan dulu para prajurit kita di sini. Aku ingin menyelidiki dulu desa itu. Barangkali ada telik sandi dari prajurit Lamajang yang bisa kita tangkap. Rayuyu, apakah tidak berbahaya bagi kita sendiri? Kenapa harus takut, Rabanyak? Kita toh tidak memasuki desa itu. Kita ini hanya melihat dari jarak tertentu. Ya, terserah kaulah. Para prajurit, kalian semua jangan meninggalkan tempat ini sebelum kami berdua kembali. Paham? Paham. Ayo Rabanyak, kita harus segera melihat tempat itu sebelum malam tiba. Ayolah. Rayuyu, lihat. Ada 2 orang desa di depan kita. Rasanya aku curiga pada mereka. Kau lihat saja gerak-geriknya. Sepertinya pun mereka melihat kita. Iya.
Kelihatannya begitu, Rabanya. Ayo, kita dekati saja. Siapa tahu mereka adalah mata-mata dari desa Kancipuri. Iya. Benar saja apa yang dilihat Rabanyak. Ternyata ada 2 orang warga desa tengah duduk-duduk di sebongkah batu besar. Melihat kehadiran Rawadeng dan Rabanyak, 2 orang desa ini kelihatan gugup sekali. Hei, sedang apa kalian duduk-duduk di sini? Kami sedang menunggu kawan kami yang sedang ke dalam hutan sana. Sepertinya kalian tidak menaruh hormat sama sekali pada kami berdua. Apakah kalian tidak tahu bahwa kami ini adalah para prajurit Majapahit? Kami tahu, Tuan. Dari pakaian Tuan berdua saja, kami sudah bisa menebaknya. Rayuyu, sepertinya kedua orang desa ini sangat mencurigakan sekali. Rasanya aku tidak percaya pada kalian bahwa kalian adalah orang desa. Terus terang sajalah. Apakah kalian adalah mata-mata dari Lamajang? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Apa yang Tuan curigai dari kami berdua? Kami hanyalah orang-orang desa yang tidak tahu apa-apa, Tuan. Kalian rupanya masih mencoba menutup-nutupi diri, ha? Rabanya, ayo turun. Rawadeng dan Rabanyak kemudian turun dari atas punggung kudanya. Mereka lalu mendekati 2 orang itu. Kedua orang yang mengaku sebagai orang desa itu kelihatan semakin gugup ketika Rawadeng dan Rabanyak menghampirinya. Kami berdua adalah prajurit Majapahit. Dan kami punya wewenang untuk bertindak kasar bagi seseorang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Ayo, mengakulah. Apakah kalian mata-mata dari Lamajang? Benar. Kalau kalian mengaku secara terus terang, mungkin kami pun tidak akan berbuat kasar pada kalian berdua. Nah, sekarang lebih baik berterus teranglah. Apa yang harus kami katakan, Tuan? Kami berdua benar-benar hanya orang desa biasa. Jadi kalian tidak mau mengaku? Kami harus mengaku bagaimana, Tuan? Mengakulah bahwa kalian adalah mata-mata dari Lamajang. Kalau kalian tidak mau mengaku, maka kerisku ini akan bersarang di tubuh kalian. Kenapa sikap Tuan sebagai prajurit kasar seperti ini? Tuan berdua tidak bisa memaksa kami dengan cara yang kasar. Sudah aku katakan tadi bahwa kami mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan kasar bagi orang-orang yang kami lihat sangat mencurigakan. Tahu? Dan kalian berdua termasuk orang yang kami curigai. Sudahlah, mengaku saja daripada kalian mampu secara sia-sia. Bagaimana kami harus mengaku, Tuan-tuan, kalau kami bukan orang-orang dari Lamajang? Rayuyu, mungkin ada cara lain selain menakut-nakuti, agar salah satu di antara mereka mengaku. Iya, cara itu adalah ini, ha? Sungguh di luar dugaan orang desa itu. Rawadeng dengan sangat kejam menikam salah seorang di antara mereka dengan kerisnya. Dan seketika itu juga, dia tewas dengan perut yang bermandikan darah. Nah, bagaimana? Apakah kau masih tidak mau mengaku bahwa kau ini orang dari Lamajang? Atau kau ingin segera menyusul kawanmu ini, ha? Jangan, Tuan-tuan. Jangan, Tuan. Baiklah, saya mengaku. Nah, kami berdua memang mata-mata dari Lamajang, Tuan-tuan. Bagus. Apakah kalian para prajurit yang ditugaskan menjaga desa Kancipuri ini? Benar, Tuan. Lalu siapa pimpinan kalian yang diperintahkan menjaga desa itu? Saya... Bicara yang benar. Kau tidak perlu menutup-nutupi siapa pimpinanmu. Pimpinan kami, Tuan Rakeh Jangkung. Bagus. Kalau begitu katakan pada pimpinanmu, ya. Jika sampai menjelang sore nanti tidak menyerah, maka Kancipuri akan dijadikan lautan api. Nah,
Sekarang kau boleh pergi. Dengan wajah pucat ketakutan, orang desa yang ternyata adalah mata-mata dari Lamajang segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Rawedeng dan Rabanyak segera kembali naik ke punggung kudanya. Warat. Ternyata yang menjaga desa Kancipuri adalah Rakeh Jangkung. Sejak semula aku sebenarnya sudah menduga bahwa dia berpihak pada Nambi. Lalu sekarang, bagaimana menurut pendapatmu? Iya, kalau sampai menjelang sore nanti Rakeh Jangkung tidak mau menyerah juga, maka akan kita bikin desa Kancipuri menjadi lautan api. Kita hancurkan semua penghuni desa itu. Rabanyak, ayo kita kembali ke pasukan kita. Telik sandi Lamajang yang dilepaskan Rawedeng terus berlari dengan nafas terengah-engah. Setelah beberapa lama berlari, menerobos semak belukar dan menelusuri jalan setapak yang berduri, telik sandi itu sampai di desa Kancipuri. Dan orang itu berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang. Aku harus segera menemui Tuan Rakeh Jangkung. Ancaman ini harus segera diketahuinya. Setelah beberapa saat beristirahat, bersandar pada sebatang pohon, orang itu segera melanjutkan langkahnya untuk menemui Rakeh Jangkung. Di ruang bilik depan sebuah pondok sederhana, Rakeh Jangkung menerima telik sandinya yang semula ditugaskan di perbatasan desa Kancipuri. Dengan nafas terengah-engah, telik sandi itu segera menceritakan apa yang dialaminya. Demikianlah apa yang saya alami tadi, Tuan. Tidak. Biar bagaimanapun ancamannya, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang membela kebenaran. Sudahlah, sekarang kau kembali dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan musuh. Baik, Tuan Rakeh Jangkung. Keparat. Rupanya orang-orang Majapahit memang ingin menghancurkan wilayah Lamajang. Kalau warga desa Kancipuri menjadi sasaran mereka juga, maka aku tidak akan main-main untuk menghancurkan mereka. Sekarang, bagaimana dengan keadaan kawan-kawanku yang lain? Apakah mereka pun mendapat ancaman seperti apa yang kualami? Sebaiknya aku mempersiapkan posisi para prajuritku untuk menyambut kedatangan musuh. Sementara itu, di desa Ganding, Ki Derpana nampak tengah berbicara dengan warga desa. Ki Derpana memberikan semangat pada mereka agar mereka tidak perlu takut dengan prajurit-prajurit Majapahit yang akan membuat kerusuhan. Saya harap saudara-saudara tidak perlu takut atau cemas atas kehadiran prajurit-prajurit Majapahit. Karena saya dan prajurit-prajurit Lamajang yang ada di sini akan melindungi kalian semua. Kami akan berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Ki Derpana, kalau Ki Derpana dan prajurit-prajurit Lamajang ingin mempertahankan desa ini, kenapa Ki Derpana tidak mengajak kami semua untuk berjuang? Kami semua bersedia membantu Ki Derpana. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Bukan saya tidak ingin melibatkan kalian semua. Rasa gotong royong kalian sangat kuhargai sekali. Tapi saya harap saudara-saudara semua mau mengerti. Yang berperang adalah para prajurit. Jadi tidak seharusnya warga desa ikut angkat senjata. Nah, saya harap kalian tidak kecewa dengan kata-kataku ini. Tapi Ki, kami semua rela mati demi perjuangan ini, Ki. Apakah karena kami bukan prajurit, lantas kami tidak boleh ikut berjuang? Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin melibatkan kalian dalam masalah ini. Sekali lagi, kalian tidak usah kecewa. Sebaiknya kalian berada di rumah masing-masing.
Jagalah diri kalian baik-baik. Kalau kalian tidak turut campur, prajurit-prajurit Majapahit tentunya pun tak akan mengusik kalian. Ya, baiklah Ki. Tapi bagaimana seandainya mereka pun mengusik ketenangan kami? Itu lain persoalan. Kalau mereka sudah berani mengusik kalian, kalian semua berhak membela diri. Artinya, boleh membalas perlakuan mereka. Baiklah Ki. Nah, sebaiknya sekarang kalian kembali ke rumah masing-masing. Saya rasa sudah saatnya kita untuk waspada. Baiklah Ki. Ayo, bubar. Mereka rela mengorbankan nyawa demi membantu perjuangan prajurit Lamajang. Ya, tapi sayang, aku tidak ingin keterlibatan mereka dalam hal ini. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit pun tidak mengusik para warga desa ini. Dadaku mulai berdebar, pikiranku pun cemas. Oh, Dewata Agung, lindungilah kawan-kawanku yang lain. Semoga mereka dapat bertahan melawan orang-orang Majapahit. Rapangsa, kelihatannya hari mulai sore. Aku rasa inilah saatnya kita untuk datang ke desa Kanipuri. Kita lihat apakah Rakai Jangkung mau menyerah atau tidak. Seandainya tidak, maka kita akan segera membumi hanguskan desa itu. Kalau begitu, ayolah kita bergerak sekarang. Ayo, para prajurit, ayo maju. Rawadeng dan Rapanyak segera memerintahkan 10.000 prajuritnya untuk menuju desa Kancipuri. Senja mulai turun di langit barat. Kicau burung pun seakan-akan tenggelam di telan gemuruh kaki-kaki kuda. Sementara itu, Rakeh Jangkung yang sudah mengetahui bahwa musuhnya akan muncul sore itu, sudah bersiap-siap bersama 500 orang prajuritnya. Para prajurit, lepaskan anak panah api itu. Kita tantang mereka sekarang juga untuk bertempur. Baik, Tuanku Rakeh Jangkung. Panah api melesat ke udara dengan sangat cepat, dan rupanya pasukan Rawadeng yang tengah bergerak menuju desa itu melihat panah api itu. Begitu juga dengan Rapanya. Keduanya melihat panah api itu sebagai pertanda tantangannya diterima. Kurang ajar. Rupanya mereka sengaja menantang kita. Baik kalau begitu. Hai para prajurit, serbu desa Kancipuri. Buat desa itu lautan api. Bunuh saja siapa-siapa yang mencoba untuk melawan. Maju! Bagaikan tumpahan air bah, prajurit-prajurit Majapahit memasuki desa Kancipuri. Di desa itu, para prajurit Majapahit disambut oleh prajurit-prajurit Lamajang yang berada di bawah pimpinan Rakeh Jangkung. Perang besar pun terjadi. Senja yang tenang dan sepi kini berubah menjadi bising oleh dentingan pedang dan jeritan orang-orang yang terluka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.